Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Channel ya teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini Story Channel akan meliput ke salah satu kegiatan yang ada di Transmigrasi Mahalona, lebih tepatnya yaitu di Transmigrasi SP2 yang sekarang menjadi Desa Kalosi, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsinya Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Yaitu dalam rangka kegiatan pesta panen ya teman-teman ya. Jadi kegiatan di Transmigrasi di sini yaitu pesta panen ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi, ada kiranya teman-teman klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Story Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe di channel ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu dukung, selalu support, dan selalu memberikan semangat untuk channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita tidak usah lama-lama, kita langsung menuju ke materinya. Dalam rangka kegiatan panen pesta panen ini ya teman-teman ya, itu biasanya yang dibahas kita itu yaitu ending, terutama yaitu bersyukur atas hasil panen yang kita dapat di Transmigrasi ini. Terus yang kedua, kita bertemu dengan beberapa anggota dewan dan dari Dinas Pertanian dan maupun pejabat-pejabat tinggi di teman-teman ya. Ya teman-teman, atas kedatangannya mereka kita bisa berkonsultasi seperti kekurangan-kekurangan apa di Transmigrasi, seperti irigasi yang belum teratasi atau apapun itu teman-teman. Jadi seperti itu kegiatan di Transmigrasi agar bangunan-bangunan yang masih tertinggal bisa cepat terlaksana ya teman-teman. Jadi ada dua ending, yaitu bersyukur dan keduanya bisa bertemu langsung dengan pejabat-pejabat tinggi di Kabupaten Luwu Timur ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi seperti itu. Selain daripada itu ada ending ketiga, yaitu menjalin keakraban dari seluruh masyarakat, yaitu dari masyarakat lokal maupun masyarakat asal Jawa ataupun asal Bali ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Jadi inilah rangkaian acara yang akan dilaksanakan di pesta panen. Silakan teman-teman menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan yang sudah selalu support channel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya anggota DPRD Bapak Abdul, Sarjana Agama. Beliau ini teman saya di Komisi 2. Bapak Kepala Desa, beberapa Kepala Desa ini saya tidak tahu Kepala Desa apa semua. Jadi saya sebut satu-satu, yang jelas banyak Kepala Desa hadir di tengah-tengah kita. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara pesta panen ini. Semoga di acara ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kita curahkan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga tadi hadir ini tidak tahu bilang pesta panen. Pak Desa telepon tak bilang juga. Saya kira acara hakikat. Ya. Saya hadir, ternyata Pak Camat tak hadir, takut dia. Karena ada surat edaran tidak boleh kumpul-kumpul. Saya bisa bilang biar nih, kita hadir bersama-sama Pak Abdul, apapun itu kita sama-sama tanggung. Karena terlanjur masyarakat sudah kumpul dan sekira yang hadir di sini juga saling kenal semua. Dan ada dua kecuali saya. Tapi insya Allah saya tidak bawa penyakit ke sini. Aman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai umat yang beragama, saya kira selayaknya dan sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita
atas panen yang alhamdulillah melimpah untuk kita semua. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga atas bersyukurnya kita ini, insya Allah hasil panen kita ke depan jauh lebih baik dibanding hari ini. Di tengah kita juga saya lupa ada dari Dinas Pertanian hadir ini. Iya. Tapi takut dipoto, bilang jangan upload. Kalau saya upload saja. Karena memang ada yang anjuran Pak Bupati, himbauan tidak boleh kumpul-kumpul Pak. Tapi ada masyarakat bilang mana lebih ramai pasar daripada ini. Iya. Saya kira itulah. Tetap kita menjaga himbauan pemerintah, kita jaga. Mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa pandemi corona ini tidak masuk di daerah kita. Amin. Di sana jauh-jauh di Jakarta, kita di sini aman. Amin. Karena kita di sini kerja terus berkeringat, lari itu corona kalau keringat kita. Makanya saya rajin juga di kebun, Pak. Hampir tiap hari juga supaya sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan saya ini di Komisi 2 membidangi pertanian, makanya saya mau lihat. Ya. Saya dengan Pak Abdu ini sama-sama di Komisi 2 yang menaungi keuangan dan pertanian. Jadi ini nanti kami juga di Komisi 2 akan apapun itu, kalau kita melihat langsung, insya Allah program-program Bapak Ibu sekalian, tapi melalui kelompok, insya Allah bisa kita bantu. Apalagi Pak Abdu hampir setiap hari hadir di tengah-tengah kita di sini. Kalau saya paling sekali-kali, saya kira Pak Abdul sudah tidak asing buat kita di sini, dan berita-berita terkait dengan informasi pertanian biasanya disampaikan ke kami di komisi melalui beliau. Jadi ada beberapa program-program yang berkaitan dengan kita yang hidup di dunia pertanian, insya Allah bersama dengan teman-teman di Dinas Pertanian akan membantu bagaimana hasil produksi bisa lebih baik. Saya kira itu adalah fungsi tugas pokok daripada teman-teman di Dinas Pertanian. Kami ini cuma membackup dengan penganggaran, kemudian teknis ada sama dia. Nah itulah yang kami bahas biasa bersama dengan dinas ini. Makanya kalau ada acara begini, biasanya saya sering hadir karena saya melihat langsung apa kebutuhannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, bagaimana hasil pertaniannya itu nanti bisa lebih baik sehingga taraf hidup perekonomian masyarakat khususnya kita yang petani ini bisa lebih baik. Nah, itulah fungsi kehadiran pemerintah. Kami juga di DPRD mengontrol itu. Kalau ada uang kita kasih dinas apa mas? Apa fungsinya? Jangan sampai kita buat penampilan untuk Allah, kemudian yang diamanahkan oleh pewara. Jadi tahap utama teh apa? Baru pembukaan ini, baru pengantar. Jadi betul tadi Pak Munir bilang, kami dapat undangan dari Pak Desa itu. Pak Munir memang tidak tahu kalau ini acara apa. Yang saya tahu saya pesta panen. Jadi kalau pesta panen saya sudah bisa bayangkan bahwa kita pas berada di tengah-tengah sawah. Oke, saya anggap bahwa prediksi saya benar. Cuma herannya karena saya diundang sebagai anggota DPRD sama Pak Munir dengan teman-teman yang lain termasuk Pak Haji Usman. Tapi tiba-tiba datang di sini saya dikasih tugas lain. Maka karena itu tugas, maka insya Allah sami'na wa ta'na. Jadi jangan lihat penampilan saya, jangan lihat songkok saya, jangan lihat baju saya, tapi lihat dan dengarkan apa yang ingin saya sampaikan sebagaimana amanah dari pewara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara saya yang beragama non-muslim, saya ucapkan selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan saya, anggota DPRD Kabupaten Luhut Timur, Bapak Insinyur Abdul Munir Rasak MM. Ya, beliau ini Ketua Komisi 2. Ya, jadi dia bersama dengan saya di Komisi 2, beliau ini Ketua Komisi 2. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Kepala Desa Kalosi, Bapak Kepala Desa Toleh, Bapak Kepala Desa Lubukan Mandiri. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Pertanian yang alhamdulillah sempat hadir bersama kita, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan ini, hadir kakanda saya Agus Basir, ada
mantan kepala desa Kalosi juga hadir. Ya. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu acara yang di mata masyarakat ini adalah hajatan yang sakral, karena ini berupa kesyukuran setiap saat ketika kita selesai panen. Dalam bicara agama, tentu yang namanya syukur itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, askuruni askurukum, ya. Setiap saat kalian harus mensyukuri ini. Kemudian di dalam ayat suci Al-Qur'an dikatakan, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambah nikmat itu. Dan sebaliknya, jika kalian ingkar, maka ingatlah bahwa sesungguhnya siksaanku akan pedih. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bagi kita ini untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagai manusia, tentu kita itu memang punya sifat yang tidak selalu bersyukur, tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran, akal, supaya kita dengan akal dan pikiran itu kita bisa berpikir. Makanya dengan pikiran itu diturunkanlah tuntunan bagi kita umat Islam, Al-Quran. Ya, karena biasanya orang itu yang namanya manusia memang sudah begitu sifatnya. Sifatnya manusia itu sehingga diingatkan, innal insana hulika halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Itu ayat yang bilang, Al-Quran yang bilang. Kenapa dikatakan berkeluh kesah? Tidak pernah ada puasnya. Ya, biasanya kalau manusia sebelum dia panen, karena kita bicara panen ini, sebelum dia turun sawah, dia pasti katakan, ya Allah, kami mau turun sawah, mudah-mudahan yang Allah engkau berikan rezeki kepada kami berupa padi kami yang melimpah. Kalau padi kami dapat panen yang bagus, insya Allah kami akan keluarkan zakatnya. Kami akan belanjakan di jalan Allah, kami akan melakukan segala sesuatunya, termasuk membantu panti-panti sosial. Biasanya manusia kalau berharap memang begitu banyak janjinya, tapi bukan janji anggota dewannya. Iya, karena setiap saat saya ada di sini sama Pak Munir semua. Iya. Tapi itulah fitrahnya manusia. Kalau membutuhkan sesuatu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya minta ampun. Iya. Ya Allah, akan melakukan ini, rajinnya kita salat, rajinnya kita ibadah. Makanya karena sifat-sifat seperti ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka memang diingatkan. Ya, diingatkan kita juga. Ya. Isa masal insana durrat da'ana li jambihi au qaidan au qaiman. Apabila manusia ditimpa kesusahan, ada keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut akan berdoa, baik dikala dia berbaring, baik dikala dia berdiri, maupun dikala dia duduk. Tidak ada waktu tidak berdoa. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kasabna anhu durra ka'allam yada'na. Tetapi ketika permohonannya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya yang kemarin baik pada saat dia tidur, dia berdiri, dia duduk, dia lupa semua. Seakan-akan tidak pernah lagi berdoa. Itulah sifatnya manusia. Karena itu saya melalui tempat ini, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan pada diri saya bahwa dalam melakukan aktivitas keseharian kita perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kita sudah tunaikan. Meski tadi Pak Munir katakannya, dan memang itu benar, bahwa di tengah-tengah kesukaran kita ini sebenarnya ada larangan untuk saling berkumpul bersama-sama. Tapi ini kami tidak bermaksud mau melanggar aturan ini, tapi kami juga meyakini bahwa penyakit ini memang ada. Kalau bahasa kita, jangan dicapa. Tapi kita juga tidak perlu terlalu takut yang berlebihan. Sepanjang semua yang ada di sini bisa menjaga diri. Iya. Karena saya hakul yakin Pak, bahwa yang namanya penyakit begini sudah memang ada edarannya Bupati. Jadi para camat apa semua, malah tempat-tempat lansia sekarang itu hanya bisa dilonggarkan 1 hari saja. Iya. Kalau hal-hal seperti ini memang sudah kumpul-kumpul. Tadi kami telepon Pak Camat. Pak Camat bilang ini mohon maaf ada surat edaran. Tapi Pak Munir bilang enggak. Kami sudah terlanjur turun. Ya. Kami akan melihat
ya hadiri pesta panen, kemudian melihat hal-hal yang diperlihatkan nanti oleh masyarakat, karena ada yang kami mau tinjau nanti sama Pak Munir. Ya sekedar bapak-bapak tahu, Pak Munir ini dengan saya yakin semua kepala desa yang ada di 5 desa ini tahu hubungan saya dengan beliau. Di samping memang kami anggota DPRD, ya itu profesi kami, tapi di luar itu kami seperti saudara. Hal-hal yang sifatnya rahasia yang mungkin orang lain tidak tahu kami komunikasikan, termasuk ketika ada apa-apa, termasuk ketika ada masalah-masalah misalnya di dinas, kami harus lakukan sesuatu bersama Pak Munir. Dan itu memang teman saya, partner saya memang selama ini. Kemudian ada juga yang saya lupa, tadi pagi Pak Haji Usman, ya wakil ketua DPRD, menelpon saya, ya Pak Bu kalau bisa hadir di dalam. Ya dalam hati saya insya Allah hadir, karena memang kita diundang semua. Beliau ini masih ada di Makassar karena ada tugas yang beliau selesaikan di atas. Dia menitipkan salam, sampaikan sama keluarga kita di sana. Dan alhamdulillah begitu selesai telepon, saya telepon Pak Munir, alhamdulillah beliau bersiap untuk datang bersama-sama dengan kita. Jadi terkait dengan persoalan-persoalan ini bapak-bapak semua, lanjutkan pembangunan ini. Mari kita bahu-membahu. Saya ingin mengingatkan sesuatu bahwa bagaimanapun juga program yang dilakukan, hebatnya program di sini, kalau hati kita satu sama lain tidak tertambat, tidak bisa bapak-bapak sekalian. Ini selalu saya sampaikan ke masyarakat. Iya. Kenapa? Kita mau membangun daerah ini baik fisiknya, mentalnya, secara spiritualnya harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan sangat susah ketika ada program dilakukan itu tidak tertambat hati kita. Mana mungkin Pak ada program yang bagus yang dilakukan Pak Desa, kalau hatinya Pak Desa tidak nyaman kepada bapak-bapak semua. Begitu juga sebaliknya, Pak Desa setengah mati berpikir kiri kanan, tapi tidak ada feedback dari masyarakat, tidak mengedepankan hatinya. Jadi yang diinginkan di sini adalah apa? Kebersamaan itu betul-betul dari dalam. Karena kalau hati kita tertambat Pak melakukan sesuatu, yakin dan percaya semua kegiatan-kegiatan itu bagus. Iya. Yakin dan percaya itu. Karena itu dibutuhkan di sini keikhlasan kita semua untuk bekerja. Kami juga melakukan itu Pak. Ya, banyak hal-hal yang kami sudah lakukan di sini. Alhamdulillah dalam perjalanan kami tadi semua sudah ditambah lagi, meski karena anggaran terbatas. Ini banyak yang tidak mensyukuri Pak. Tidak, apa itu jalan poros Pekaloan belum selesai dikerja lagi baru 2 kilo. Syukur-syukur daripada orang tidak ada. Iya. Nah memang step by step, sedikit demi sedikit. Ya, kami sempat tadi sehingga juga melihat bagaimana dengan kondisi jalan itu. Kan itu lagi diributkan kiri kanan. Saya pernah juga jadi ketua pansus Pak. Semua jalan yang diselidiki karena ada temuan BPK, kita tindak lanjut itu semua. Cuma saya sampaikan sama masyarakat, kalau hal-hal yang tidak penting jangan seperti orang di luar terlalu ribut. Karena kadang keributan kita itu justru buat masalah. Maksud saya, hal-hal yang salah tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita pendam. Tidak boleh kita biarkan, tidak apa-apa dibuka. Tapi jangan kelewatan, karena terkadang yang lewat itu berbahaya. Sebagai contoh kemarin, kalau kami tidak turun tangan menangani masalah ini, buat rekomendasi yang benar, kemungkinan poros Maholona ke seberang danau itu tidak jadi lagi dilakukan, pasti ditarik uangnya. Karena apa? Terlalu banyak orang yang ribut. Sehingga kita sebagai anggota DPRD harus berpikiran jernih. Oh, kita lakukan begini. Kita tegur kontraktornya, kita sampaikan ke DPR-nya, ya kami DPR turun, kita sampaikan ke dinasnya agar supaya diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Supaya apa? Uang itu selamat, tidak pulang ke provinsi, kemudian tetap jalan ini pekerjaan supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi pikiran kita terkadang kami juga tidak bisa terlalu ambil tindakan secara vulgar. Kenapa? Ketika itu kami lakukan justru